Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai sejarah Islam Hari Raya Idul Adha. 1. Nabi Ibrahim memiliki Ismail sebagai putra pertama. Nabi Ibrahim mempunyai dua orang istri yang bernama Siti Sarah dan Siti Hajar. Dari pernikahan Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah mendapatkan seorang putra yang diberi nama Ishak. Namun, Siti Sarah baru dikaruniai anak beberapa tahun setelah dari istri kedua dilahirkan. Istri kedua yang bernama Siti Hajar dikaruniai anak laki-laki lebih dulu. Nabi Ibrahim memberi nama anak pertamanya bernama Ismail. Namun, mulanya Sarah merasa sedih jika harus tinggal bersama dengan Hajar karena Sarah tidak bisa memberikan keturunan pada Nabi Ibrahim. Beliau merasa pilu saat melihat Hajar dengan Ismail. Sampai seketika, dengan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Nabi Ibrahim memindahkan Siti Hajar bersama dengan anaknya Ismail yang masih kecil ke kota Mekah. Ia bermukim di tempat yang nantinya akan dibangunkan Ka'bah. 2. Siti Hajar dan Ismail tinggal di padang pasir. Di kota Mekah, Hajar dan Ismail tinggal di padang pasir tandus dengan terik matahari yang begitu menyengat. Lalu, juga tidak ada satu orang pun yang menetap di sana. Hajar pun begitu cemas dan sedih ketika Nabi Ibrahim akan meninggalkannya seorang diri bersama anaknya yang masih kecil di tempat sunyi. Tidak ada orang sama sekali kecuali hanya pasir dan batu. Seraya merintih dan menangis, ia memegang kuat-kuat baju Nabi Ibrahim sambil memohon balas kasihannya, meminta agar tidak ditinggalkan seorang diri di tempat yang begitu hampa. Di sana tidak ada binatang, tidak ada pohon, bahkan air mengalir pun juga tidak terlihat di tempat itu. Padahal Siti Hajar masih bertanggung jawab untuk mengasuh Ismail yang masih menyusu kepadanya. 3. Nabi Ibrahim memindahkan Hajar dan Ismail atas perintah Allah. Namun, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak bisa berbuat apa-apa dan tetap meninggalkan Hajar beserta Ismail di Mekah. Lalu, Hajar pun bertanya, apakah ini adalah utusan dari Allah? Nabi Ibrahim pun menjawab, iya wahai istriku. Atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi Ibrahim pun kembali ke negeri Syam pada istri pertamanya, yaitu Siti Sarah. Nabi Ibrahim kemudian melanjutkan perjalanannya dan sampai pada sebuah bukit. Saat Nabi Ibrahim tidak dapat melihat Siti Hajar dan anaknya lagi, Nabi Ibrahim kemudian menghadap ke arah Ka'bah, lalu berdoa untuk istri dan putranya dengan mengangkat kedua belah tangannya. Ia berdoa untuk keselamatan istri dan anaknya. 4. Hajar kehabisan air dan tidak bisa menyusui Ismail. Hajar kemudian langsung menyusui Ismail. Ia minum air persediaan yang dibawanya. Hingga suatu ketika Hajar kehabisan air. Beliau sangat kehausan, sehingga air susunya pun kering. Ia memandang kepada Ismail, bayinya yang sedang meronta-ronta kehausan. Hajar pun berusaha mencari sumber air. Dalam usahanya mencari air, Hajar berlari ke sana kemari sampai ke bukit Syafa dan Marwah. Hajar sangat berharap bisa mendapatkan sesuatu yang bisa menolongnya, tetapi hanya batu dan pasir yang ia temui di sana. Lalu, dari bukit Safa, Hajar melihat bayangan air yang mengalir di atas bukit Marwah. Kemudian, berlarilah ia ke bukit Marwah. Tetapi setelah sampai di sana, yang dikiranya air ternyata hanya bayangan. Siti Hajar pun mendengar ada suara yang memanggilnya dari bukit Syafa. Pergilah ia ke tempat itu. Namun, setelah sampai di bukit Syafa,
ia tidak menjumpai siapa-siapa. 5. Allah menciptakan mata air yang diberi nama air Zam-Zam. Hajar terus mendengar suara yang mengarah pada tempat di mana bayinya Ismail dibaringkan dalam keadaan menangis sambil meronta-ronta dan menghentak-hentakkan kakinya. Tiba-tiba dari situlah di dekat Ismail berbaring memancarlah mata air. Air terus keluar dengan melimpah. Melihat mata air tersebut, Siti Hajar pun langsung berlari tergesa-gesa untuk menampung air tersebut. Disebutlah air yang berlimpah itu dengan nama Zam-Zam, yang artinya berkumpullah maka berkumpullah. Melihat air yang berlimpah, Hajar sangat gembira. Beliau langsung membasahi bibir putranya dengan air tersebut. Seketika wajah Ismail terlihat sangat segar. Begitu pula dengan Siti Hajar, wajahnya terlihat kembali bersinar. Ia merasa senang karena Allah telah memberikan bantuan dengan memberikan kehidupan setelah dibayang-bayangi oleh kematian.